Malam itu, warung kopi kecil di pinggir jalan tampak lebih ramai dari biasanya. Lampu temaram, suara tawa pria-pria dewasa, dan tatapan penuh nafsu memenuhi ruangan. Di tengah keramaian itu, seorang wanita muda berdiri di balik meja dengan pakaian yang terlalu terbuka untuk tempat sederhana seperti itu. Beberapa pelanggan bahkan rela datang dari jauh hanya untuk melihatnya. Tapi malam itu berbeda. Salah satu pelanggan tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat, tangannya gemetar, lalu menunjuk ke arah wanita itu sambil berteriak ketakutan. "Apa? Itu di belakang kamu?" Wanita itu perlahan menoleh. Dan sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Malam itu suasana warung kopi milik Bu Ratna terasa tidak seperti biasanya. Angin malam berhembus pelan, tapi entah kenapa udara di dalam warung terasa lebih pengap. Lampu kuning yang menggantung di atas meja berkedip sebentar, lalu kembali menyala redup. Beberapa pria duduk berjejer, tertawa keras sambil sesekali melirik ke arah satu titik yang sama. Di balik meja, Sari berdiri sambil membawa nampan. Pakaian yang ia kenakan malam itu jauh berbeda dari biasanya. Lebih terbuka, lebih mencolok, dan jelas menarik perhatian. Tatapan para pelanggan bukan lagi sekadar melihat pelayan warung. Ada sesuatu yang berbeda dari cara mereka menatap. Seolah-olah Sari bukan lagi manusia biasa, tapi tontonan. Sari menyadari itu. Awalnya ia sempat merasa risih, tapi ketika uang yang ia terima setiap malam semakin banyak, rasa tidak nyaman itu perlahan hilang. Ia berjalan pelan, menyajikan kopi ke meja pelanggan. Salah satu pria bahkan sengaja menyenggol tangannya sambil tersenyum aneh. Sari hanya membalas dengan senyum tipis. Ia sudah mulai terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Di sudut warung, Bu Ratna memperhatikan dengan wajah cemas. Ia menghela napas panjang, tapi tidak berkata apa-apa. Malam semakin larut. Tiba-tiba, salah satu pelanggan yang sejak tadi diam mendadak berdiri. Wajahnya pucat, matanya melotot ke arah Sari. Tangannya gemetar saat menunjuk ke belakang tubuh Sari. Ada yang berdiri di belakang kamu." Suasana langsung hening. Tawa berhenti. Semua mata tertuju ke arah Sari. Sari yang bingung hanya diam. Ia menoleh pelan ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa pelanggan mencoba menenangkan suasana dengan tertawa. "Ah, paling halusinasi." Pria itu masih gemetar. Keringat dingin terlihat di dahinya. "Bukan, aku lihat jelas, besar, hitam, nempel di dia." Sari mulai merasa tidak enak. Tapi ia berusaha mengabaikannya. Ia kembali ke meja, melanjutkan pekerjaannya, meski langkahnya kini terasa lebih berat. Lampu kembali berkedip. Kali ini lebih lama. Dan saat lampu kembali stabil, Sari sempat melihat bayangan di lantai. Bayangan itu tidak sama dengan gerakan tubuhnya. Sari langsung menoleh ke bawah. Bayangan itu kembali normal. Ia diam sejenak, jantungnya berdegup lebih cepat. Namun suara panggilan pelanggan membuatnya tersadar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Malam itu terus berjalan, tapi perasaan aneh tidak hilang. Dan tanpa Sari sadari, sejak malam itu, sesuatu mulai mengikutinya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu ada. Pagi hari setelah kejadian itu, Sari bangun dengan tubuh terasa lelah. Padahal semalam ia tidak melakukan pekerjaan berat. Kepalanya sedikit pusing, dan matanya seperti kurang tidur. Ia duduk di tepi kasur, mengingat kejadian di warung kopi semalam. Wajah pria yang ketakutan itu masih terbayang jelas. Namun Sari menggeleng pelan. "Ah, paling cuma orang aneh," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia lalu mengambil uang hasil kerjanya semalam. Lembar demi lembar ia hitung dengan teliti. Jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. Sari tersenyum. Rasa takut yang tadi sempat muncul, perlahan tertutup oleh rasa senang melihat uang di tangannya. Sejak hari itu, Sari mulai semakin berani. Ia membeli pakaian baru yang lebih terbuka. Bukan lagi sekadar mengikuti saran teman, tapi sudah jadi kebiasaan. Malam berikutnya, saat warung kembali buka, Sari tampil lebih mencolok. Dan benar saja, pelanggan semakin ramai. Beberapa bahkan sengaja duduk lama,
memesan berkali-kali, hanya untuk tetap berada di sana. Tawa, siulan, dan suara panggilan mulai memenuhi warung. Sari berjalan ke sana kemari, membawa pesanan, sesekali tersenyum ke arah pelanggan. Ia mulai menikmati perhatian itu. Dalam hatinya, ia merasa menemukan cara cepat untuk memperbaiki hidup. Kalau begini terus, aku bisa cepat punya banyak uang, pikirnya. Di sisi lain, Bu Ratna tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Suatu sore sebelum warung buka, Bu Ratna memanggil Sari. "Sari, kamu sadar gak perubahan warung ini?" tanyanya pelan. Sari hanya tersenyum ringan. "Ramai kan, Bu? Bukannya itu bagus?" Bu Ratna menggeleng. "Ramai iya, tapi caranya gak benar. Kamu berubah terlalu jauh." Sari terdiam sejenak, tapi kemudian mengangkat bahu. "Yang penting halal cari uangnya, Bu. Aku cuma kerja." Bu Ratna menarik napas panjang. Ia tidak melanjutkan perdebatan. Malam kembali tiba. Warung semakin penuh. Namun di balik keramaian itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa aneh. Sari beberapa kali merasa seperti ada yang berdiri sangat dekat di belakangnya, padahal saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat ia mencuci gelas di dapur, ia sempat melihat bayangan lewat di belakangnya. Cepat dan gelap. Ia langsung menoleh. Kosong. Suara gelas yang saling beradu tiba-tiba terdengar sendiri di rak. Sari membeku sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Namun lagi-lagi, ia memilih mengabaikan. "Udah mulai kebawa pikiran," katanya pelan. Saat kembali ke ruang depan, salah satu pelanggan memanggilnya dengan suara keras. Sari langsung tersenyum lagi, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu terus berjalan. Uang terus bertambah. Tapi tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil justru semakin mendekatkannya pada sesuatu yang lebih gelap. Dan di balik senyumnya, ada mata yang terus mengawasi. Tidak pernah pergi. Selalu ada, tepat di belakangnya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian-kejadian aneh itu mulai muncul. Sari tetap menjalani harinya seperti biasa. Pagi tidur, sore bersiap, malam bekerja di warung kopi. Uang yang ia dapat semakin banyak. Bahkan ia mulai bisa mengirim sebagian ke keluarganya di kampung. Hal itu membuatnya merasa semua yang ia lakukan tidak salah. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan lagi. Tidurnya mulai terganggu. Hampir setiap malam, Sari terbangun tanpa alasan yang jelas. Kadang karena mimpi buruk, kadang karena merasa seperti ada yang memanggil namanya. "Sari." Suara itu pelan, berat, dan terdengar dekat sekali. Setiap kali ia membuka mata, kamar kosnya gelap dan sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, ia terbangun dengan napas terengah-engah. Dadanya terasa sesak. Ia duduk perlahan, mencoba menenangkan diri. Saat itulah ia melihat ke arah cermin di sudut kamar. Bayangannya terlihat, tapi ada yang aneh. Sari merasa seperti bayangan itu terlambat mengikuti gerakannya. Ia mengangkat tangan. Bayangannya ikut, tapi seperti ada jeda sepersekian detik. Sari langsung menurunkan tangannya. Ia menatap cermin itu lama, jantungnya berdegup semakin cepat. "Ini cuma perasaan," ucapnya pelan. Ia bangkit, lalu menutup cermin dengan kain. Sejak malam itu, ia tidak berani menatap cermin terlalu lama. Di warung kopi, suasana juga mulai berubah. Pelanggan tetap ramai, tapi tidak semuanya seperti dulu. Beberapa orang yang baru datang terlihat tidak nyaman. Ada yang tiba-tiba memilih pergi sebelum pesanannya datang. Ada yang menatap Sari dengan wajah bingung, seolah melihat sesuatu yang tidak biasa. Suatu malam, seorang pria tua duduk sendirian di pojok. Ia tidak memesan banyak. Hanya segelas kopi. Namun sejak Sari datang mengantarkan pesanannya, pria itu terus menatapnya tanpa berkedip. Bukan tatapan seperti pelanggan lain. Tatapannya penuh keheranan dan sedikit ketakutan. Sari merasa tidak nyaman. "Ada apa, Pak?" tanyanya pelan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru menunduk, lalu berbisik pelan. "Kamu gak merasa ada yang ikut kamu?" Sari langsung terdiam.
tubuhnya mendadak dingin. Maksudnya apa, Pak? Suaranya mulai pelan. Pria itu menggeleng, lalu berdiri. Jaga diri kamu. Gak semua yang kamu lihat itu kosong. Tanpa berkata lagi, pria itu langsung pergi meninggalkan uang di meja. Sari berdiri kaku. Ia merasa bulu kuduknya merinding. Namun suara tawa dari pelanggan lain membuat suasana kembali ramai. Sari menarik napas panjang. Ia mencoba menguatkan diri. Orang-orang aneh semua, gumamnya. Malam terus berjalan. Namun saat Sari melewati salah satu meja, ia mendengar sesuatu. Bukan suara pelanggan. Bukan suara benda. Tapi seperti bisikan, tepat di telinganya. Dekat sekali. Seolah ada yang berdiri di sampingnya. Sari langsung berhenti. Ia menoleh ke kanan. Kosong. Ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Namun bisikan itu terasa nyata. Sari mempercepat langkahnya, kembali ke belakang meja. Tangannya mulai gemetar. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa benar-benar takut. Dan tanpa ia sadari, apa yang selama ini hanya sekadar tanda, perlahan mulai mendekat. Lebih dekat dari yang ia bayangkan. Sejak malam-malam penuh gangguan itu, Sari mulai berubah. Bukan dari cara berpakaian, tapi dari sikapnya. Ia jadi lebih sering diam. Tatapannya sering kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Namun anehnya, ia tetap tidak menghentikan kebiasaannya di warung kopi. Setiap malam, ia tetap datang dengan pakaian yang sama, bahkan semakin berani. Warung tetap ramai. Uang tetap mengalir. Seolah semua yang terjadi di luar nalar itu tidak cukup untuk membuatnya berhenti. Suatu sore, saat bersiap di kamar, Sari mencoba berdandan di depan cermin. Awalnya biasa saja. Ia menyisir rambut, merapikan wajah, dan memilih pakaian. Namun saat ia mulai menatap cermin lebih lama, napasnya perlahan berubah. Di belakang bayangannya, ada sesuatu. Gelap. Besar. Berdiri tepat di belakangnya. Sari membeku. Ia tidak berani menoleh. Matanya hanya terpaku pada cermin. Bayangan itu tidak bergerak, tapi jelas bukan bayangannya. Tangan Sari mulai gemetar. Perlahan, ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada apa-apa. Dengan napas tidak beraturan, ia kembali melihat cermin. Bayangan itu sudah tidak ada. Sari langsung menjauh. Ia terduduk di lantai, tubuhnya lemas. Untuk beberapa saat, ia hanya diam. Namun seperti sebelumnya, rasa takut itu tidak bertahan lama. Sore berganti malam. Dan Sari tetap pergi ke warung. Seolah ia tidak punya pilihan lain. Di warung, suasana terasa berbeda. Beberapa pelanggan lama tidak datang lagi. Yang datang justru orang-orang baru dengan wajah yang tidak dikenalnya. Tatapan mereka lebih tajam. Lebih berani. Dan entah kenapa, membuat Sari merasa semakin tidak nyaman. Saat ia berjalan membawa pesanan, tiba-tiba ia merasa ada yang menarik ujung bajunya. Pelan, tapi jelas. Sari langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke bawah. Bajunya kembali normal. Namun rasa itu sangat nyata. Seperti ada tangan yang tadi menyentuhnya. Sari mulai panik. Ia mempercepat langkah, masuk ke dapur. Di sana, ia bersandar di dinding, mencoba menenangkan diri. Namun belum sempat ia benar-benar tenang. Suara gelas jatuh terdengar keras. Sari menoleh. Rak gelas yang tadinya rapi, kini berantakan. Beberapa gelas jatuh ke lantai tanpa sebab. Padahal tidak ada yang menyentuh. Sari menatap dengan wajah pucat. Tangannya dingin. Keringat mulai keluar di dahinya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di lantai. Bayangan. Tapi bukan bayangannya. Bayangan itu bergerak, perlahan, mendekatinya. Sari mundur selangkah. Lalu selangkah lagi. Napasnya semakin cepat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan. Dan saat bayangan itu hampir menyentuh kakinya,
tiba-tiba suara Bu Ratna memanggil dari depan. "Sari! Pesanan lagi!" Seketika bayangan itu hilang. Seolah tidak pernah ada. Sari berdiri terpaku. Beberapa detik kemudian, ia mencoba berjalan keluar. Namun langkahnya terasa berat. Ia sadar. Semua ini bukan lagi sekadar perasaan. Ada sesuatu yang benar-benar mengikutinya. Dan sekarang, bukan hanya melihat, tapi mulai menyentuh. Malam itu suasana warung terasa lebih padat dari biasanya. Kursi hampir penuh, suara tawa bercampur dengan obrolan keras memenuhi ruangan. Tapi di balik keramaian itu, Sari justru merasa semakin tertekan. Sejak kejadian di dapur tadi, ia tidak benar-benar tenang. Tangannya masih dingin. Langkahnya tidak lagi ringan. Namun ia tetap memaksakan diri bekerja. Pesanan demi pesanan ia antar, meski sesekali ia menoleh ke belakang tanpa sadar. Perasaan diawasi itu semakin kuat. Seolah ada yang selalu berdiri tepat di belakangnya, mengikuti setiap gerakannya. Saat ia sedang menuang kopi di meja pelanggan, tiba-tiba sendok di dalam gelas bergetar sendiri. Pelan, lalu semakin cepat. Pelanggan yang melihat langsung terdiam. "Apa ini?" Salah satu dari mereka berbisik. Sari membeku. Tangannya berhenti di udara. Sendok itu tiba-tiba jatuh dengan suara keras. Beberapa orang langsung berdiri. Suasana mulai berubah. Tawa yang tadi ramai, perlahan menghilang. Udara terasa semakin dingin. Lampu kembali berkedip. Sekali. 2 kali. Lalu berkedip lebih cepat. Sari menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berjalan menjauh dari meja itu. Namun baru beberapa langkah, ia mendengar suara napas. Bukan napasnya, tapi napas lain, berat, tepat di belakang telinganya. Sari langsung berhenti. Tubuhnya kaku. Ia tidak berani menoleh. Napas itu terdengar jelas. Dekat sekali. Seolah ada seseorang yang berdiri menempel di belakangnya. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Salah satu pria yang duduk tidak jauh dari Sari tiba-tiba berdiri dengan wajah panik. Matanya menatap ke arah punggung Sari. "Bukan cuma aku yang lihat, itu masih ada." Suara pria itu gemetar. Semua orang mulai gelisah. Beberapa bahkan berdiri dari kursinya. Sari perlahan menoleh. Wajahnya pucat. "Ada apa?" Suaranya lirih. Namun pria itu mundur selangkah. "Tolong, jangan dekat." Sari semakin bingung. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun reaksi orang-orang di depannya membuatnya semakin takut. Mereka tidak melihat kosong. Mereka melihat sesuatu. Lampu tiba-tiba mati. Gelap. Suara orang-orang mulai panik. Ada yang berteriak. Ada yang mencoba keluar. Di tengah kegelapan itu, Sari merasakan sesuatu. Tangannya seperti dipegang. Dingin. Kasar. Mencengkeram kuat. Sari menjerit. Lampu kembali menyala. Semua orang melihat Sari berdiri di tengah warung, dengan posisi tangan seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Wajahnya penuh ketakutan. Air matanya keluar. Lepas. Lepas? Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Beberapa pelanggan langsung lari keluar. Yang lain hanya terpaku. Sari mencoba melawan. Tapi tubuhnya semakin tertarik ke belakang. Langkahnya mundur sendiri. Perlahan, menuju sudut gelap warung. Dan saat itulah, beberapa orang melihat dengan jelas. Bayangan hitam besar berdiri di belakang Sari. Lebih tinggi dari tubuh manusia biasa. Dan kali ini, tidak lagi samar. Semua yang melihat langsung berteriak ketakutan. Suasana warung berubah jadi kacau. Orang-orang berlarian keluar. Kursi terjatuh, gelas pecah di lantai. Tidak ada lagi yang berani mendekat. Sari masih di tengah ruangan. Tubuhnya seperti ditarik paksa ke belakang. Kakinya menyeret sendiri di lantai, seolah ada kekuatan yang tidak terlihat mencengkeramnya. "Tolong,
suaranya pecah, penuh ketakutan. Air matanya mengalir deras. Namun tidak ada yang berani mendekat. Semua orang melihat, tapi tidak bisa menolong. Di belakang Sari, bayangan hitam itu semakin jelas. Besar, tinggi, dan seperti menempel di tubuhnya. Tangannya yang gelap terlihat mencengkram bahu Sari dengan kuat. Lampu kembali berkedip. Udara semakin dingin. Sari mencoba meronta. Tangannya menggapai ke depan, berharap ada yang menariknya. Namun tubuhnya justru semakin berat. Perlahan, lututnya jatuh ke lantai. Wajahnya pucat. Matanya mulai kosong. Dan dalam keadaan itu, suaranya berubah pelan. Seperti tidak lagi memiliki tenaga. Ampun, aku salah. Tangannya gemetar. Tubuhnya mulai melemah. Lalu tiba-tiba, Sari terjatuh tak bergerak. Seketika semuanya hening. Bayangan hitam itu menghilang. Lampu kembali stabil. Beberapa orang memberanikan diri mendekat. Sari. Sari. Tidak ada jawaban. Tubuhnya lemas. Matanya terpejam. Sejak malam itu, Sari tidak pernah kembali seperti dulu. Ia jatuh sakit. Tubuhnya semakin hari semakin kurus. Wajahnya pucat. Matanya sering kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Ia tidak lagi bekerja. Warung kopi Bu Ratna akhirnya tutup. Tidak ada yang berani datang lagi ke tempat itu. Orang-orang hanya bisa berbisik, mengingat kejadian malam itu dengan rasa takut. Dan Sari kini hanya bisa terbaring, menyesali semua yang pernah ia lakukan. Dalam hidup, mencari rezeki memang penting. Tapi cara mendapatkannya jauh lebih penting. Apa yang terlihat cepat dan menguntungkan, belum tentu membawa kebaikan. Menjaga kehormatan diri bukan hanya soal penampilan, tapi juga tentang menjaga diri dari hal-hal yang bisa mendatangkan keburukan. Karena setiap langkah yang kita ambil, selalu ada konsekuensinya. Dan terkadang, azab itu datang bukan nanti, tapi saat kita masih hidup. Jangan tukar harga dirimu dengan sesuatu yang sementara. Apa yang kamu banggakan hari ini, bisa jadi penyesalan di kemudian hari. Rezeki yang baik bukan hanya banyak, tapi juga membawa ketenangan. Yang terlihat indah di mata manusia, belum tentu baik di hadapan Allah. Menjaga diri hari ini, lebih ringan daripada menanggung penyesalan nanti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau kamu merasa cerita ini penuh pelajaran dan menyentuh hati, jangan lupa untuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komentar, dan subscribe. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling membuat kamu merinding. Dan nantikan cerita berikutnya yang tidak kalah menegangkan dan penuh hikmah.